Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Karina Elsani, kemudian saya sendiri Monica, dan rekan saya Putri Jaya Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil review artikel kami yang berjudul Why Good Accountants Do Bad Audits. Baiklah, materi selanjutnya mengenai latar belakang penelitian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang menjadi latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu ditandatanganinya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Accounting tahun 2002 oleh Presiden George W. Bush sebagai tanggapan atas skandal keuangan baru-baru ini yang mulai merusak kepercayaan warga dalam bisnis di Amerika Serikat, yang mana menyebabkan adanya tindakan luas melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dalam waktu singkat, dan disahkan di kedua badan oleh mayoritas besar. Tindakan tersebut menempatkan batasan hukum baru pada eksekutif dan memberikan perlindungan yang diperluas kepada whistleblower, dan yang paling penting, menempatkan industri akuntansi di bawah pengawasan ketat. Ini menyebabkan semua badan regulasi dengan kekuatan luas untuk menghukum korupsi, memantau firma akuntansi, dan menetapkan hukuman pidana yang ketat, termasuk hukuman penjara yang lama karena penipuan akuntansi. Nah, yang menjadi latar belakang selanjutnya adalah mengingat skala besar skandal akuntansi baru-baru ini dan efeknya yang menghancurkan pekerja dan investor, maka tidak mengejutkan bahwa pemerintah dan publik berasumsi bahwa masalah yang mendasarinya adalah korupsi dan kriminalitas. Akuntan yang tidak beretika yang memalsukan angka-angka untuk melindungi klien yang sama juga tidak beretika. Di sini masalah akuntansi yang serius, yakni lamanya audit perusahaan yang mengganggu, yang menyebabkan denda yang cukup besar bagi firma akuntansi. Beberapa kesalahan adalah hasil dari penipuan, tetapi untuk mengaitkan sebagian besar kesalahan dengan korupsi yang disengaja, berarti percaya bahwa profesi akuntansi memang syarat dengan penipuan. Kesimpulan yang diketahui siapapun yang pernah bekerja dengan akuntan tidak benar. Di sini masalah yang lebih mendalam dan lebih merusak dengan audit perusahaan, seperti yang saat ini dipraktikkan adalah kerentanannya terhadap bias yang tidak disadari. Karena sifat akuntansi yang sering subjektif dan hubungan yang erat antara kantor akuntan dan klien mereka. Bahkan auditor yang paling jujur dan teliti dapat secara tidak sengaja mendistorsi angka dengan cara yang menutupi status keuangan perusahaan yang sebenarnya, sehingga menyesatkan investor, regulator, dan terkadang manajemen. Memang, bahkan tampaknya skandal akuntansi yang mengerikan seperti audit Anderson terhadap Enron mungkin pada intinya memiliki serangkaian penilaian bias yang tidak disengaja daripada program kriminalitas yang disengaja. Nah, dari beberapa latar belakang tersebut, peneliti akan perlu merangkul praktik dan peraturan yang mengakui adanya bias dan mengurangi efek buruknya, sehingga peneliti yakin akan keandalan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan publik dan diratifikasi oleh profesional akuntan. Nah, tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui penyebab akuntan melakukan kesalahan dalam audit dan merancang eksperimen yang mengungkapkan bagaimana bias dapat mendistorsi keputusan akuntansi dan bagaimana pengungkapan penilaian auditor terhadap konflik kepentingan yang menunjukkan bahwa keinginan kita sangat mempengaruhi cara kita menafsirkan informasi, bahkan ketika kita berusaha untuk bersikap objektif dan tidak memihak. Materi selanjutnya mengenai metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Karina Elsani. Baiklah, saya Karina Elsani selaku pemateri kedua. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau masa lampau.
Selanjutnya, peneliti memberikan informasi tentang potensi penjualan sebuah perusahaan fiktif kepada mahasiswa sarjana dan bisnis, dan meminta mereka untuk memperkirakan nilai perusahaan. Peserta diberikan peran yang berbeda, yaitu pembeli, penjual, auditor pembeli, atau auditor penjual. Seperti yang diharapkan, mereka yang berharap untuk menjual perusahaan berpikir bahwa perusahaan bernilai lebih dari calon pembeli lakukan. Lebih menarik adalah pendapat yang ditawarkan oleh auditor, yaitu penilaian mereka sangat bias terhadap kepentingan klien mereka. Auditor menampilkan bias yang diberikan peran bias dalam dua cara. Yang pertama yaitu penilaian mereka atau keputusan bias dalam kebaikan klien. Mengenai auditor penjual secara terbuka menyimpulkan bahwa perusahaan lebih berharga dari auditor pembeli. Yang kedua, keputusan pribadi mereka tentang nilai perusahaan. Hal ini juga bias dalam permintaan klien, yaitu di akhir percobaan. Auditor diminta untuk memperkirakan nilai yang sebenarnya dari perusahaan dan diberitahu bahwa mereka akan dinilai berdasarkan seberapa dekat keputusan pribadi mereka dengan keputusan para ahli. Hal ini secara tidak langsung harus tidak memihak. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian dengan Liu Tanlu, yaitu berfokus pada auditor profesional itu sendiri, yang dilakukan pada awal tahun. Studi tersebut dari 139 auditor yang dipekerjakan penuh waktu oleh salah satu kantor akuntan di Amerika Serikat yang menerangi kemampuan kerentanan profesional terhadap bias dan kecenderungan mereka untuk dipengaruhi oleh klien. Metode selanjutnya yaitu setiap peserta diberi 5 sketsa audit ambigu dan diminta untuk menilai akuntansi setiap sketsa tersebut. Separuh dari peserta diminta untuk mengira bahwa mereka telah dipekerjakan oleh perusahaan yang mereka audit. Sisanya diminta seandainya mereka dipekerjakan oleh perusahaan yang berbeda yang menjalankan bisnis dengan perusahaan yang membuat laporan keuangan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kesimpulan dan pengembangan penelitian akan disampaikan oleh rekan saya Putri Jaya Hakim. Kesimpulan penelitian. Untuk menghindari bias, maka dilakukan pengungkapan yang dapat menghambat bias secara langsung atau membiarkan investor menyesuaikan bias tersebut. Berkenaan dengan menghambat bias, dari penelitian ini dapat dilihat bahwa upaya seseorang mengurangi bias memiliki efek terbatas. Adanya pengungkapan akan bermanfaat membantu investor dalam menafsirkan laporan auditor, kecuali jika investor mengetahui bagaimana konflik kepentingan yang diungkapkan dapat membiaskan penilaian auditor. Tanpa panduan khusus, orang tidak dapat secara akurat memasukkan konflik kepentingan ke dalam keputusan investasi mereka. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bukti bahwa pengungkapan sebenarnya bisa meningkatkan bias. Jika auditor mencurigai bahwa pengungkapan akan menyebabkan investor mengurangi atau membuat penyesuaian untuk pernyataan publik auditor, maka auditor mungkin merasa kurang berkewajiban untuk tidak memihak dan dapat membuat penilaian lebih dekat selaras dengan kepentingan pribadi mereka. Salah satu ketentuan Sarbanes-Oxley Act adalah melarang firma akuntansi untuk memberikan layanan konsultasi tertentu kepada perusahaan yang mereka audit. Artinya, kantor akuntan yang memberi saran kepada klien mereka tentang cara meningkatkan keuntungan, sementara pada saat yang sama, kantor akuntan tersebut juga memeriksa laporan keuangan perusahaan. Di sini, auditor menghadapi konflik kepentingan. Auditor harus memiliki periode kontrak yang tetap dan terbatas. Semua biaya dan rincian kontrak lainnya harus ditentukan di awal kontrak dan tidak dapat diubah. Sebagai tambahan, klien dilarang menyewa kembali firma audit di akhir kontrak. Sebagai gantinya, kantor akuntan seharusnya merotasi klien mereka. Tidak ada ketentuan untuk merotasi perusahaan yang melakukan audit, dan tidak ada ketentuan untuk mencegah klien memecat auditor mereka.
Dengan demikian, auditor akan terus mendapatkan insentif yang kuat karena telah membuat klien mereka senang. Klien auditor juga harus dilarang mempekerjakan akuntan individu dari firma audit mereka. Jelas, seorang auditor tidak bisa memihak ketika dia berharap untuk menyenangkan klien untuk mengembangkan pilihan pekerjaan. Auditor harus dilarang mengambil posisi dengan perusahaan yang mereka audit setidaknya selama 5 tahun. Pengembangan penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan metode kualitatif dengan teknis wawancara atau survei dengan seorang auditor agar dapat mengetahui secara komprehensif tugas seorang auditor sesuai standar akuntansi yang berlaku umum dan bertindak sesuai dengan kode etiknya. Perluasan paper. Penelitian selanjutnya diharapkan memberikan solusi mengenai sistem praktis apapun yang bisa menghilangkan bias. Selain itu, merancang pemisahan auditor dan klien yang lebih kuat, yang mungkin melangkah lebih jauh untuk mengurangi bias, di mana akan membutuhkan pendekatan seperti menyerahkan fungsi audit kepada pemerintah. Demikianlah pemaparan oleh kelompok 1 mengenai review artikel. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.